Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Sabtu 5 Maret 2022. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku seiman, gereja mengajak kita hari ini merenungkan bacaan pertama dari kitab nubuat Yesaya bab 58 ayat 9b sampai 14. Bacaan Injil dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Hari ini saya ajak Anda merenungkan Yesus panggil, tinggalkan segala sesuatu, ikuti Dia. Saudara dan saudariku, sebelum kita merenungkannya, mari kita dengarkan bersama bacaan dari Injil Suci menurut Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Levi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Levi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Dia. Lalu Levi mengadakan satu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, "Mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, ketika sama saudara kita, sesama kita tersandung karena dosa, apa yang kita buat? Apakah kita mengkritik habis-habisan? Ataukah kita ulurkan tangan untuk bangkitkan dia kembali dari kedosaannya kepada kebaikan, kepada kebenaran? Apa yang kita buat? Nabi Yesaya memberitahu kita bahwa Tuhan membalas setiap orang dengan cara yang sama. Ketika kita memberkati orang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan kita, baik itu spiritual ataupun fisik, material, Tuhan pada gilirannya akan memberkati kita juga. Saudara dan saudariku yang terkasih, ketika Yesus memanggil seorang pemungut cukai yang dihina untuk menjadi muridnya, Yesus bukan hanya mengejutkan para orang Farisi dan ahli Taurat, para muridnya bahkan, tapi Yesus kejutkan juga si Levi, sang pemungut cukai, yang juga kemudian dikenal dengan nama Matius. Para pemimpin agama tentunya, para orang Farisi, ahli Taurat, mereka kecewa dengan sikap yang Yesus ambil. Perilaku Yesus terhadap orang-orang berdosa, terhadap kaum pemungut cukai, seperti halnya Levi dan kawan-kawan. Mengapa? Mengapa mereka kecewa? Kita tahu orang-orang Yahudi, mereka terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, ada kaum Yahudi Ortodoks yang secara kaku mematuhi hukum
dan semua peraturan-peraturan kecilnya. Dan kelompok yang lain adalah mereka yang tidak mematuhi. Kaum Ortodoks, kaum Yahudi Ortodoks, mereka memperlakukan kaum yang kedua, kelompok kedua, sebagai warga kelas 2. Kaum Ortodoks mereka sangat hati-hati dalam bergaul dengan orang-orang yang mereka anggap kelas 2. Mereka menghindar dari orang-orang tersebut. Mereka menolak berbisnis dengan mereka. Mereka menolak memberi atau menerima apapun dari orang-orang kelas 2 ini. Mereka menolak kawin campur dengan mereka, menghindari segala bentuk persahabatan dengan orang-orang tersebut, termasuk duduk makan bersama satu meja. Apa yang dilakukan Yesus? Sebaliknya, hubungan Yesus dengan mereka, orang-orang yang dikatakan oleh kaum Ortodoks, Yahudi Ortodoks sebagai orang-orang kelas 2, hubungan Yesus dengan mereka, dengan para pemungut cukai, orang-orang berdosa, mengejutkan, sangat mengejutkan orang-orang Ortodoks ini. Yesus bersahabat dengan mereka. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika para ahli Taurat, orang-orang Farisi menentang perilaku Yesus yang tidak lazim dengan makan bersama dengan orang-orang berdosa di depan umum, pembelaan Yesus sangat sederhana. Seorang dokter tidak perlu mengobati orang yang sehat. Sebaliknya, ia pergi ke orang yang sakit. Yesus juga demikian. Yesus mencari orang yang paling membutuhkan dia. Sebagai seorang dokter sejati, dia mencari penyembuhan seseorang secara utuh, meliputi tubuh, pikiran, dan jiwa. Yesus tabib ilahi dan gembala yang baik. Yesus datang untuk merawat umatnya, umat Allah, umat kesayangan dari Allah, dan memulihkan mereka pada satu keutuhan hidup. Saudara dan saudari, kaum Ortodoks mereka begitu sibuk dengan praktek keagamaan mereka sendiri, sehingga mereka lalai membantu orang-orang yang sangat membutuhkan perhatian mereka. Pandangan keagamaan mereka begitu egois, karena mereka tidak mau berurusan dengan orang yang tidak seperti diri mereka sendiri. Yesus, dia nyatakan misinya dengan tegas. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi untuk memanggil orang berdosa. Ironisnya di sini, kaum Yahudi Ortodoks, mereka juga sama-sama membutuhkan Yesus, tapi sayang mereka tidak menyadarinya. Karena apa? Seperti dikatakan oleh Rasul Paulus dalam jemaat, kepada jemaat di Roma, bab 3 ayat 3, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu semua membutuhkan pengampunan, belas kasihan dari Tuhan. Apakah kita berterima kasih kepada Tuhan, saudara dan saudariku, atas belas kasihan yang begitu besar yang Dia tunjukkan kepada kita? Apakah kita mencari kemudian kebaikan semua orang dan menunjukkan kepada mereka belas kasihan dan kebaikan yang dari Tuhan itu? Saudara dan saudariku yang terkasih, apa artinya dan meninggalkan semua dan mengikuti Tuhan? Seorang yang sering berkomentar tentang kitab suci, seorang biarawan dengan nama Bede, dia menjelaskan apa artinya bagi Matius dan bagi kita arti dari mengikuti sebagai murid Tuhan Yesus. Dia katakan demikian, dengan mengikuti yang dia maksudkan, Yesus maksudkan, bukan gerakan kaki, melainkan gerakan hati. Gerakan hati untuk melaksanakan hidup, jalan hidup. Karena orang yang mengatakan bahwa dia hidup dalam Kristus, dia sendiri harus berjalan seperti dia berjalan. Bukan untuk membidik hal-hal duniawi, bukan untuk mengejar keuntungan yang fana, tetapi rela menerima penghinaan dari semua yang duniawi demi kemuliaan surgawi.
untuk berbuat baik kepada sesama, untuk tidak melukai siapapun dalam kepahitan, untuk menderita dengan sabar, dan untuk memohon ampun Tuhan bagi mereka yang menindas. Tidak mencari kemuliaan diri, tetapi selalu mencari kemuliaan Tuhan, dan menjunjung tinggi apapun yang membantu seseorang mencintai hal-hal surgawi. Inilah yang dimaksudkan dengan mengikuti Kristus. Saudara dan saudariku, apakah Anda dan saya siap untuk meninggalkan semuanya demi Tuhan Yesus yang kita imani itu? Kita harus ingat, kita semua adalah orang terpanggil. Tuhan panggil kita. Karena itu mari kita tinggalkan segala sesuatu yang duniawi. Kita ikuti Dia dengan kehidupan kita, apa yang kita kerjakan. Kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita pengikut Kristus, terutama pada masa retret agung ini, pada masa prapaskah ini. Amin. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, biarkan kami selalu datang kepadamu. Hati kami dingin Tuhan, hangatkan dengan kasih-Mu. Hati kami penuh dosa, bersihkan dengan darah-Mu. Hati kami lemah, kuatkan dengan darah-Mu. Hati kami kosong, isilah dengan kehadiran ilahi-Mu. Tuhan Yesus, hati kami adalah milik-Mu. Milikilah selalu dan hanya untuk diri-Mu sendiri. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, segala usaha, rencana dan kerja kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.